Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial, kelas 4 kurikulum Merdeka. Nah, yang akan kita bahas adalah bab 5, yaitu seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Nah, jadi jauh sebelum Indonesia menjadi NKRI, Indonesia terbagi atas berbagai kerajaan-kerajaan. Jadi ada apa saja sih kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia? Kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu terdapat beberapa corak ya, ada yang bercorak agama Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah kerajaan yang bercorak agama Hindu. Di sini ada nama kerajaan dan tahun kemunculan, kemudian pusat kekuasaan, nama raja, serta peninggalan sejarah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai muncul pada tahun 400 Masehi dengan pusat kekuasaan berada di Kalimantan Timur. Nah, nama raja dari Kerajaan Kutai adalah Kudungga, Aswawarman, serta Mulawarman. Dengan peninggalan sejarahnya berupa prasasti atau stupa berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Pallawa. Selanjutnya, kerajaan bercorak Hindu adalah Kerajaan Tarumanegara, yaitu masuk pada tahun 450 Masehi. Dengan pusat kekuasaan ada di Bogor, Jawa Barat. Nah, nama raja pada Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Dengan peninggalan sejarahnya berupa prasasti kebun kopi, prasasti jambu, prasasti Muara Cienten, prasasti Tugu, serta prasasti Lebak. Selanjutnya, kerajaan masih bercorak agama Hindu yaitu Kerajaan Kalingga masuk pada tahun 674 Masehi dengan pusat kekuasaannya berada di Jawa Tengah. Dengan nama rajanya adalah Ratu Sima. Dengan peninggalan sejarah dari Kerajaan Kalingga antara lain Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomertol, Candi Angin, dan Candi Buprah. Selanjutnya ada Mataram Hindu yang masuk ke Indonesia pada tahun 730 Masehi dengan pusat kekuasaannya berada di Jawa Tengah. Di sini ada berbagai raja yang memimpin kerajaan Mataram Hindu, antara lain Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, dan Raja Balitung. Kemudian peninggalan sejarah dari Mataram Hindu adalah Kompleks Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan yang kita kenal selama ini adalah candi yang berasal dari kerajaan bercorak agama Hindu. Selanjutnya ya masih ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri masuk ke Indonesia pada tahun 1117 Masehi dengan pusat kekuasaannya berada di Jawa Timur. Nah, nama raja yang terkenal dari Kerajaan Kediri adalah Jayabaya dan Kertajaya. Kemudian, peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Padlikan, kemudian Prasasti Hantang, kitab-kitab karya Empu Panuluh dan Empu Sedah. Kemudian ada lagi Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari masuk ke Indonesia pada tahun 1222 Masehi dengan pusat kekuasaannya berada di Jawa Timur. Kemudian nama raja yang terkenal adalah Ken Arok serta Kertanegara. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Singosari adalah Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singosari, dan Candi Kagenengan. Masih di kerajaan bercorak agama Hindu ya, yaitu Majapahit, masuk ke Indonesia pada tahun 1292 Masehi dengan pusat kekuasaan berada di Jawa Timur. Nah, nama raja yang terkenal dari kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, Jayanegara, serta Hayam Wuruk. Dan peninggalan sejarah dari kerajaan Majapahit ada Candi Panataran, Candi Tikus, Candi Sumberjadi,
Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang menuliskan kata Pancasila. Masih kerajaan yang terdapat di Indonesia ya. Di sini ada kerajaan bercorak agama Buddha dengan ada nama kerajaannya, kemudian tahun kemunculannya, pusat kekuasaan, nama raja, serta peninggalan sejarah. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha pertama yang masuk ke Indonesia, yaitu masuk pada tahun 600 Masehi. Dengan pusat kekuasaannya berada di Sumatera Selatan dengan nama raja Balaputra Dewa Sri Sangrama Wijaya. Dan peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, serta Prasasti Kota Kapur. Nah, selain dari Kerajaan Sriwijaya, ada juga nih Kerajaan Mataram Buddha masuk ke Indonesia pada tahun 750 Masehi dengan pusat kekuasaannya berada di Jawa Tengah. Nah, nama raja dari Kerajaan Mataram Buddha ada beberapa ya, antara lain seperti Banu, Wisnu, Indra, serta Samaratungga. Dengan peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram Buddha antara lain sebagai berikut, yaitu Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Ngawen. Jadi Candi Borobudur yang kita kenal sekarang ini adalah candi yang merupakan peninggalan dari kerajaan bercorak agama Buddha. Nah, selain dari kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, ada juga kerajaan Islam. Terdapat nama kerajaan dan tahun kemunculannya, kemudian pusat kekuasaan, nama raja, serta peninggalan sejarah. Nah, yang pertama adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama yang masuk ke Indonesia, yaitu masuk pada abad ke-13. Dengan pusat kekuasaan berada di Nanggro Aceh Darussalam. Dan terdapat banyak raja yang memimpin kerajaan Samudra Pasai, antara lain Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Ahmad, dan Zainal Abidin. Kemudian peninggalan sejarah dari kerajaan Samudra Pasai adalah batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh, cakradonya yaitu sebagai hadiah dari Kaisar Cina. Nah, masih kerajaan yang ada di Indonesia ya dengan corak Islam. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Masuk pada tahun 1514 di Masehi dengan pusat kekuasaannya berada di Nanggro Aceh Darussalam. Nama raja antara lain adalah Ali Mukhyat, kemudian Salahuddin, Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda I, Iskandar Sani atau Sultan Iskandar Muda II, kemudian ada Ratu Tajul Alam Syarifuddin Shah. Kemudian peninggalan sejarahnya adalah Monumen Darussalam, makam Sultan Iskandar Muda I, serta Kerkhof atau kuburan serdadu Belanda. Selanjutnya, kerajaan Islam yang selanjutnya adalah Kerajaan Demak, masuk ke Indonesia pada tahun 1400 Masehi. Dengan pusat kekuasaan ada di Demak, Jawa Tengah. Nah, terdapat beberapa raja yang memimpin kerajaan Demak, antara lain Raden Patah, kemudian Adipati Yunus, Sultan Trenggono, serta Pangeran Hadiwijaya. Dengan peninggalan sejarah dari kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak, kemudian Piring Campa, serta Saka Tatal atau tiang utama masjid, dan beduk serta kentongan. Selanjutnya, kerajaan Islam yang selanjutnya adalah Kerajaan Banten ya, masuk pada tahun 1400 Masehi dengan pusat kekuasaan di Serang, Banten. Dengan nama rajanya yaitu Sultan Hasanuddin, kemudian Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, serta Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan peninggalan sejarahnya adalah Masjid Banten, Benteng Spelwich, serta Meriam kuno Ki Amo.
Nah, itulah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi kerajaan itu ada kerajaan agama Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Nah, selain kita belajar mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kita juga belajar mengenai peninggalan-peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi, kira-kira apa saja sih peninggalan agama Hindu dan Buddha itu? Yang pertama adalah candi. Candi adalah bangunan yang dibuat untuk memuliakan orang yang sudah mati. Seperti yang sudah kita kenal ya, ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Tikus, Candi Mendut, dan sebagainya. Selain candi, kita juga mengenal arca. Nah, arca itu dibuat untuk menyerupai manusia atau binatang. Selanjutnya seni ukir ya. Seni ukir itu biasanya digunakan pada dinding candi yang berfungsi untuk memperindah hiasan candi, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah karya sastra. Nah, karya sastra yang sudah peninggalan kerajaan agama Hindu-Buddha antara lain kitab Sutasoma ya, karangan dari Empu Tantular. Kemudian ada kitab Negara Kartagama dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga mengenal bahasa dan tulisan. Jadi pada zaman kerajaan Hindu-Buddha itu sudah mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Ya, ini adalah peninggalan masa kerajaan Hindu dan Buddha. Ada candi, arca, seni ukir, karya sastra, serta bahasa dan tulisan. Nah, ini dia ya, Candi Prambanan adalah candi dari peninggalan masa kerajaan Hindu. Nah, ini adalah peninggalan masa kerajaan Buddha, yaitu Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur itu ada di Jawa Tengah. Nah, selain kita belajar mengenai kerajaan-kerajaan, kemudian peninggalan agama Hindu dan Buddha, kita juga belajar peninggalan kerajaan yang bercorak Islam. Ada apa saja sih peninggalan dari kerajaan Islam? Yang pertama adalah masjid ya. Masjid yang kita gunakan sehari-hari itu merupakan peninggalan dari kerajaan Islam. Nah, selain masjid ada juga batu nisan. Nah, batu nisan ini adalah batu yang biasanya digunakan penanda orang yang sudah meninggal. Kemudian ada kaligrafi. Nah, kaligrafi itu adalah seni tulisan Arab ya. Seni tulisan Arab itu adalah kaligrafi. Selanjutnya ada seni pertunjukan. Dan ada karya sastra serta ada keraton. Kita sudah mengenal keraton Solo, keraton Jogja itu adalah merupakan peninggalan dari kerajaan Islam. Nah, selain kita belajar mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kemudian peninggalan-peninggalannya, kita juga belajar mengenai daerahku dan kekayaan alamnya. Maksudnya seperti apa sih? Ya, jadi dalam suatu daerah itu terdapat sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda dan bentang alam yang berbeda-beda. Nah, seperti halnya bambu. Bambu adalah salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya sebagai perabot rumah tangga, anyaman, dan lain-lain. Nah, selain bambu, terdapat berbagai jenis kopi yang kita jumpai, seperti kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Papua Wamena, dan lain-lain. Nah, selain itu, daerah di dataran tinggi, di daerah dataran rendah maupun pantai itu memiliki bentang alam yang berbeda, sumber daya alam yang berbeda. Misalnya, di daerah pantai kita mengenal atau kita banyak menjumpai ikan, kemudian cumi-cumi, kerang, dan sebagainya. Sedangkan di daerah dataran tinggi kita biasa mengenal kebun teh, kemudian sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Nah,
masyarakat di daerahku. Mata pencaharian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya, daerah yang dahulu lahan pertanian atau perkebunan lalu berkembang menjadi kawasan industri, seperti dibuat pabrik sepatu, pabrik tas, pabrik baju, dan sebagainya. Nah, selain itu, perkembangan dan pembangunan daerah juga membuat adanya kesempatan membuka usaha baru. Misalnya, usaha yang dilakukan menjual produk seperti membuka toko, kemudian warung, restoran, atau kafe. Seiring dengan banyaknya pendatang yang masuk ke suatu daerah, muncullah istilah akulturasi dan asimilasi. Apa sih akulturasi dan asimilasi? Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih. Nah, contohnya pertunjukan wayang kulit yang berasal dari Jawa, namun dengan kisah cerita dari India. Sedangkan asimilasi adalah penyatuan atau pembaruan dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru. Nah, contohnya ini ya, baju koko di Indonesia. Contoh asimilasi di Indonesia, baju koko yang awalnya adalah kebudayaan Cina, kemudian melalui proses pencampuran budaya, jadilah baju koko di Indonesia. Nah, sekarang saatnya kita latihan soal ya. Soal nomor 1. Gambar di samping adalah contoh peninggalan kerajaan bercorak A. Islam, B. Hindu, C. Buddha, atau D. Ateis. Nah, ini adalah Candi Borobudur. Jadi kalau Candi Borobudur adalah candi yang bercorak agama yang C, benar, Buddha. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 2. Prasasti Kedukan Bukit adalah peninggalan dari kerajaan A. Kutai, B. Tarumanegara, C. Sriwijaya, atau D. Majapahit. Jawaban yang tepat adalah yang C, benar, Sriwijaya. Selanjutnya soal nomor 3. Kerajaan Islam yang pertama kali masuk Indonesia adalah kerajaan A. Kerajaan Aceh, B. Kerajaan Samudra Pasai, atau C. Kerajaan Banten, atau D. Kerajaan Demak. Jawaban yang tepat adalah yang B. Samudra Pasai. Selanjutnya, soal nomor 4. Hasil sumber daya alam seperti gambar di samping dapat dimanfaatkan untuk membuat, nah ini adalah gambar kayu ya. Kayu itu bisa digunakan untuk membuat A. Pakaian, B. Tas, C. Kertas, atau D. Sepatu. Jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi kayu itu bisa digunakan dalam pembuatan kertas. Naik, soal nomor 5. Nah, jenis usaha pada gambar di samping biasanya berkembang di masyarakat daerah A. Perkotaan, B. Pedesaan, C. Pantai, atau D. Dataran tinggi. Nah, ini adalah online shop ya. Jadi online shop itu lebih banyak di daerah mana? Jawaban yang tepat adalah yang A. Benar, perkotaan. Selanjutnya, soal nomor 6. Jenis usaha pada gambar di samping biasanya berkembang di masyarakat daerah A. Perkotaan, B. Pedesaan, C. Pantai, atau D. Dataran tinggi. Nah, ini adalah biasanya digunakan pada D. Dataran tinggi, benar. Soal nomor 7. Nah, sekarang dikerjakan ya, giliran kalian. Oke. Nomor 7. Raja Purnawarman adalah raja yang terdapat pada kerajaan A. Tarumanegara, B. Majapahit, C. Demak, atau D.
Sriwijaya. Oke, soal selanjutnya nomor 8. Beduk dan kentongan adalah peninggalan dari kerajaan A. Samudra Pasai, B. Mataram, C. Demak, atau D. Nangro Aceh Darussalam. Oke, soal nomor 9. Gambar di samping adalah peninggalan dari kerajaan di Indonesia yang bercorak A. Islam, B. Hindu, C. Buddha, atau D. Konghucu. Soal nomor 10. Jenis sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk A. Bangunan, B. Anyaman, C. Pakaian, atau D. Alas kaki. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.